Gedung itu sudah lama ditutup, catnya mengelupas, jendelanya pecah sebagian, dan lorong-lorongnya selalu berbau lembab. Dulu tempat itu dikenal sebagai pusat kegiatan anak-anak. Banyak relawan datang untuk menghibur. Ada yang mengajari menggambar, ada juga yang menunjukkan suaranya, yaitu bernyanyi. Ada juga yang bermain peran. Salah satunya adalah seorang badut yang memperkenalkan dirinya sebagai namanya Hamud Habibi. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Ia selalu datang sendiri, memakai kaos oblong berwarna hijau, celana ketat berwarna merah, dan rambutnya yang menjulang ke atas kaku. Wajahnya selalu flat, matanya bulat sempurna, dan bola matanya besar sampai hampir menutupi mata putihnya. Lehernya sedikit panjang. Anak-anak menyukainya, setidaknya pada awalnya. Hamud selalu berkata bahwa tersenyum adalah hal yang paling penting di dunia. Dia berkata, "Kalau kamu berhenti tersenyum, katanya suatu hari aku akan sedih." Awalnya terdengar seperti candaan, namun lama-kelamaan anak-anak mulai merasa ada yang aneh. Mereka mengaku sering mendengar nyanyian pelan saat ruangan sudah sepi. Nadanya berulang-ulang, lirih, seperti orang menggumam di lorong yang panjang. Para relawan mendengar itu sedikit takut. Hamud Habibi, Hamud Habibi. Suara itu tidak pernah terdengar jelas. Selalu datang dari arah yang salah. Saat mereka menoleh ke lorong-lorong itu kosong. Namun gumamannya tetap terdengar lebih dekat. Suatu sore, seorang anak perempuan bernama Siska tidak ikut tersenyum. Ia duduk di bangku belakang, menatap tanah sambil termenung, sedih. Hamud melihat Siska yang sedang bersedih dari kejauhan. Ia pun pergi, meninggalkan Siska sendirian di sana. Sejak hari itu, ia tidak pernah datang lagi. Keesokan harinya, di dinding dekat ruang bermain, muncul tulisan dengan spray warna. Teruslah tersenyum. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai menulis aturan aneh di buku gambar mereka. Ada yang menulis bahwa mereka tidak boleh menoleh jika mendengar Hamud bersuara dari lorong. Adapun yang menulis juga harus tutup mata jika Hamud berdiri menghadap tembok. Seorang relawan menemukan buku seorang anak yang penuh coretan krayon merah. Di halaman terakhir tertulis, "Hamud berdiri di depan pintu. Aku tidak boleh melihat wajahnya, tapi dia bilang aku sudah melihatnya." Anak itu menghilang pada hari yang sama. Sejak saat itu, nyanyian Hamud terdengar hampir setiap malam. Bukan dari satu arah, melainkan seperti berputar-putar di dinding gedung. Hamud Habibi, Hamud Habibi, Hamud Habibi, Hamud. Para relawan yang tersisa mulai ketakutan. Mereka melihat Hamud berdiri di ujung lorong, menghadap tembok. Diam sekali.
Ketika dipanggil, ia tidak menoleh. Namun bayangannya di lantai bergerak pelan, seolah sedang membalikkan kepala. Suatu malam, seorang relawan memberanikan diri mendekati lorong itu. Semakin ia melangkah, nyanyian itu semakin pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di tembok lorong Hamut itu. Ia menatap, lalu Hamut Habibi. ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa, namun senyumnya tiba-tiba terasa kaku, seperti ada yang menarik sudut bibirnya dari belakang. Keesokan harinya, gedung itu ditutup. Hamut pun menghilang secara perlahan. Tidak ada catatan dia pergi kemana. Namun setiap kali ada orang yang melewati gedung itu, samar-samar melihat bayangan Hamut ada di depan pintu gedung. Beberapa anak yang menulis peraturan aneh itu satu persatu menghilang. Seminggu setelah gedung dikunci, seseorang menemukan tulisan baru tepat di samping pintu yang sudah digembok. Tulisan itu bertuliskan, "Aku masih di sini. Teruslah tersenyum." Malam itu ada seorang penjaga yang sedang berpatroli malam di daerah gedung itu. Saat ia melewati tembok itu, ia mendengar gumaman dari balik pintu terkunci, sangat pelan. Hamut Habibi, Hamut Habibi. Ia menutup telinganya, namun suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Saat penjaga sedang mengecek setiap lorong untuk memastikan bangunan, terkadang di lorong itu masih ada sosok Hamut yang berdiri di ujung lorong. Badannya diam, namun sedikit terdengar ia menggumam, Hamut, Hamut, Hamut Habibi, Hamut Habibi. Saat penjaga melihat itu, ia langsung berlari keluar gedung. Jika tidak keluar, maka Hamut selalu ada di sampingmu, mengganggumu dengan suaranya.